Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abid Nur Pratama, NPM 243111053. Saya dari kelas SI 24B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics, manajemen bisnis. Yang pertama, Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics adalah tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah konsep di mana perusahaan beroperasi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR menyangkut berbagai aspek, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan, hak pekerja, keterlibatan sosial, dan kontribusi ekonomi. Ada beberapa model pendekatan dalam CSR, yaitu model ekonomi, model filantropis, model hukum, dan model integritas. Semua pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan antara mencari keuntungan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, tujuan CSR. Tujuan CSR yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Dengan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan dapat membangun citra positif yang akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar, baik melalui program pendidikan, kesehatan, ataupun pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR dapat memperoleh keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya, karena pelanggan dan investor cenderung lebih mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tiga pilar CSR. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga lingkungan. Kita bahas yang ekonomi dulu. Ekonomi adalah perusahaan harus memberikan nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Kemudian sosial, perusahaan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti program pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga lingkungan, perusahaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti pengurusan emisi karbon dan pengelolaan limbah. Selanjutnya jenis-jenis CSR. CSR filantropi, ada CSR etika, dan ada CSR strategis. Yang pertama CSR filantropi adalah menyumbangkan dana untuk kegiatan sosial atau amal. Nah, selanjutnya CSR etika menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai moral dan etika. Dan yang terakhir CSR strategis. Integrasi CSR dalam strategi bisnis perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Selanjutnya, managerial ethics. Managerial ethics adalah seperangkat prinsip dan standar moral yang membimbing perilaku para manajer dalam membuat keputusan dan bertindak di lingkungan organisasi. Etika ini mencakup tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Managerial ethics bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan manajerial mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip etika dalam manajemen. Yang pertama, integritas. Dengan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan dapat membangun citra positif yang akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab. Manajerial bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan. Tiga, keadilan, menghargai hak-hak individu dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Dan yang terakhir, keterbukaan, menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, membangun budaya etika dalam perusahaan. Yang pertama, menetapkan kode etik yang jelas. Yang kedua, memberikan pelatihan etika bagi karyawan dan manajer. Yang ketiga, menyediakan saluran pelaporan yang aman untuk melaporkan pelanggaran etika. Yang keempat, komitmen dari pimpinan. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka. Dan contoh perusahaan Indonesia yang menerapkan program CSR. Yang pertama ada Pinky Movement, program CSR Pertamina. Yang kedua, program beasiswa BRI Peduli oleh Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia.
Yang ketiga, program pembangunan infrastruktur oleh PT Huawei Indonesia. Yang keempat, program CSR perusahaan di Indonesia oleh Telkom Indonesia. Dan yang kelima, program Community Involvement and Development CID oleh PLN Indonesia. Yang keenam, program psikologikal First Aid oleh Allianz Indonesia. Yang ketujuh, program Garuda Indonesia Peduli oleh Garuda Indonesia. Dan yang kedelapan, program Peduli Kesehatan oleh Best Agro Internasional. Yang kesembilan, program pengembangbiakan bekantan oleh Adaro Energi. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, program penanaman mangrove oleh Tokopedia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.